Hai semua, selamat datang di channel aku, di channel Setengah Salmon. Aku kali ini mau bahas tentang 7 hal yang harus diperhatikan dalam membeli iPad mini. Pertama-tama yang perlu diperhatikan itu, kita harus tahu iPad mana dulu yang kita butuhkan sebelum kita memilih iPad mini ya. Karena saat aku mau beli iPad mini ini, itu aku ada 3 pilihan. Yang pertama iPad biasa, yaitu iPad 10. Yang kedua ada iPad mini ini, yang ketiga itu ada iPad Air. Yang mana iPad Air itu yang terbaru, dari segi chipsetnya juga yang paling bagus nih di antara 3 ini, antara iPad mini atau iPad Gen 10. Nah, kenapa aku nggak mempertimbangkan iPad Pro? Karena menurut aku kalau iPad Pro itu udah kayak bener-bener laptop, sedangkan aku tuh udah punya laptop, baik itu laptop yang dari kantor ataupun laptop yang dipakai untuk sehari-hari di rumah. Aku pilih iPad mini itu karena memang aku carinya iPad atau tablet yang sebagai pelengkap, sebagai device yang bisa aku bawa kemana-mana, sangat praktis dan ringkas, tapi juga layarnya udah 8,3 inch. Akhirnya jatuhlah pilihan aku di iPad mini ini. Terus yang kedua, lanjut lagi ke fungsinya. Fungsinya itu kita mau pakai iPad itu sebagai apa? Apakah sebagai kita misalnya sebagai desainer, mau untuk menggambar, atau content creator, atau cuman sekedar untuk nonton, itu kita harus tentukan juga. Yang mana yang kalau iPad, kita pilih iPad mini ini ada spek-spek yang mungkin cocok dan juga kurang cocok. Kalau aku sih pribadi beli iPad mini ini tuh karena memang aku pemakaiannya itu untuk sosial media, nonton, dan juga untuk edit video, nggak untuk gambar ya, karena kan aku memang nggak bisa gambar ya. Terus juga yang ketiga performance-nya tadi tuh dari 3 tadi kan ada iPad generasi 10, iPad Air yang M1 chipsetnya, dan juga ada iPad mini. Kalau di antara 3 itu iPad mini ini udah pakai chipset yang Bionic 15 ya. Jadi udah yang setara dengan iPhone 13. Sedangkan kalau untuk yang iPad Gen 10 itu masih di bawahnya. Tapi kalau misalnya mau lebih powerful itu pakai iPad Air. Cuman balik lagi, iPad Air itu karena size-nya besar, jadi, dan kalau misalnya aku bawa laptop terus bawa iPad Air lagi ya pasti bakal berat ya. Ya udah, jadi karena performance-nya itu udah setara iPhone 13, sedangkan aku masih pakai iPhone XR sampai saat ini, dan video ini juga dibuat oleh iPhone XR. Jadi menurut aku dengan performance-nya yang sudah chipsetnya sudah pakai yang A15, dan juga aku pakai coba untuk tes gaming, kenceng banget tanpa ada gangguan, tanpa ada patah-patah. Aku bukan gamers, tapi aku pernah nyoba pakai main ML, Mobile Legends di sini, dan itu lancar, nggak ada masalah. Dan aku juga pakai untuk ngedit video aku pakai CapCut. Itu sejauh ini juga nggak ada masalah, dan cepet-cepet aja untuk ngeditnya. Terus juga semuanya kalau misalnya lihat sosial media, TikTok segala macam, Instagram, itu juga udah cepet banget prosesnya untuk browsing juga. Untuk pakai kerja juga aku kadang buka email di sini itu udah lancar, untuk ketik-ketik juga masih oke. Kalau misalnya nggak keberatan ya sama layar kecil itu oke. Nah yang penting tuh udah diantara itu kalian udah milih, udah tentuin ya, dari size, dari performance, sama dari fungsinya sendiri, aplikasi apa aja yang kalian mau pakai. Selanjutnya pilihan konektivitas ya. Konektivitas kalau iPad ini memang kan dia tersedia Wi-Fi only dan juga Wi-Fi plus seluler. Aku mau bilang kalau misalnya untuk iPad ya nggak perlu pakai seluler. Kenapa? Karena memang udah ada handphone. Terus yang kedua, kalau seluler udah pasti harus belinya yang iBox. Nah, sedangkan aku belinya yang internasional ya, otomatis lebih murah. Kalau misalnya kita pakai yang seluler, itu kalau untuk telepon mobile itu nggak bisa kalau di iPad. Kecuali kalau misalnya kita pakai WhatsApp ya, itu pasti bisa. Cuman kalau untuk telepon mobile itu nggak bisa. Jadi menurut aku, untuk apa beli seluler? Yang Wi-Fi plus seluler kalau kita nggak bisa pakai secara utuh untuk fitur-fiturnya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu belinya di mana dan bagaimana. Kalau aku nih terus terang aku belinya di TikTok. Jadi tapi bukan sembarangan yang ada di TikTok yang dibeli ya, karena kan di TikTok juga kita bisa lihat
tokonya seperti apa, terus reputasinya seperti apa, itu kita perlu tahu, perlu kita research dulu tentang toko itu, apakah itu terpercaya atau enggak. Terus juga mengenai harga. Nah, harganya nih sih yang juga salah satu jadi pertimbangan aku kenapa beli iPad mini, karena memang ini aku belinya di 7 jutaan ya, 7 jutaan yang tanpa seluler. Nah, untuk harganya sendiri memang aku budget di awal itu sekitar 6-7 jutaan. Memang yang masuk itu ya yang tadi, antara 3 tadi, iPad 10 generation, iPad mini, serta yang terakhir ada iPad Air. Memang kalau iPad mini itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau harga iPad 10 generation itu di bawahnya iPad mini dan iPad Air itu di atasnya iPad mini. Selanjutnya review-review dari, misalnya kita udah tentukan toko mana nih mau kita beli di situ misalnya. Kita harus lihat juga review-review dari pembelinya. Apakah layanannya terjamin, pengirimannya juga terjamin, dan juga after sales-nya juga terjamin. Akhir yang perlu diperhatikan itu garansi yang ditawarkan oleh penjual. Ada pilihan ya, ada pilihan apakah mau garansi internasional atau mau garansi iBook. Nah, di sini yang aku beli itu garansi internasional. Tunggu dulu, jangan berpikiran kalau internasional itu nggak resmi atau gimana. Tenang aja, sebenarnya tuh resmi aja. Kalau untuk garansi internasional, kalau kita misalnya ke luar negeri, ini bisa kita klaim. Cuman kalau untuk garansi internasional memang kita nggak bisa klaim di iBook. Tapi kenapa aku milih internasional? Untuk iPad ya, untuk iPad aku nggak saranin untuk beli iPhone garansi internasional karena itu masalah email. Balik lagi. Nah, aku pilih yang internasional karena aku memang nggak beli yang seluler. Yang seluler, jadi aku nggak perlu daftarkan emailnya memang harus terdaftar tuh enggak, karena kan memang nggak pakai kartu. Jadi menurut aku ya nggak masalah untuk pakai Inter ataupun mau yang iBox. Kayak mau beli internasional atau iBox untuk iPad, aku bilang sekali lagi nih, untuk iPad itu nggak masalah, selagi emailnya nggak harus kita daftarkan. Ya itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membeli iPad mini ini, itu yang aku terapin di diri aku ya pas aku mau beli iPad mini ini. Dan kalau kalian mau tahu aku belinya di mana, aku bisa cantumin di deskripsi di bawahnya. Kalau misalnya kalian berminat, kalian tinggal klik aja.